Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine. Oke, jadi pada video kali ini kita masih akan membahas tentang bahasa Inggris ya. Di halaman selanjutnya yang kita bahas adalah halaman 50 sampai halaman 51, yang dimana pembahasan ini di halaman 4849 sudah kita bahas sebelumnya. Tentunya bukunya adalah untuk kelas 7 yang sedang duduk di bangku SMP, dengan judul bukunya itu adalah When English Rings a Bell. Oke, tanpa menunggu waktu berlama-lama kita langsung ke TKP. Let's check it out. Observing and asking questions. Silakan buka bukunya halaman 50 ya. Di bagian atas kalian akan menemukan ini. Observing and asking questions. When we learn to say the date in writing and orally. Kita akan belajar tentang tanggal, baik itu penulisan maupun secara lisan. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher how to say the names of the numbers. Kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita mengucapkan tentang nama-nama angka, numbers. Oke, nomor atau angka. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang kedua, kita akan mengulangi kata-kata tersebut setelah bapak guru, ibu guru, satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kata tersebut dengan suara lantang, jelas, dan tepat. Nah, selanjutnya kita akan melihat di tabel yang bawah di halaman 50 ya. Tabel yang ini ya. Nah, di sini ada angka 1 sampai 30. Nah, di sini kita akan belajar bukan lagi tentang angka 1 ya, tapi kita akan belajar tentang tentang tingkatan ya. Misalkan pertama, kedua. Nah, itu yang akan kita pelajari. Materi ini sudah Pak Mr. Island ajarkan, sudah Mr. Island sudah Mr. Island unggah, upload di video pembelajaran. Nah, linknya ada di atas sini ya. Silakan dilihat-lihat atau Anda bisa scroll down, cari di videonya Mr. Island. Oke, kalau yang pertama bahasa Inggrisnya itu adalah first, the first ya. Jadi satu ini ada ST, jadi the first. Kemudian yang kedua ND, the second. Ketiga ya, bukan tiga ya, ketiga, the third. Keempat, the fourth. Kelima, the fifth. Keenam, the sixth. Ketujuh, the seventh. Kedelapan, the eighth. Kesembilan, the ninth. Kesepuluh, the tenth. Kesebelas, the eleventh. Kedua-belas, the twelfth. Ketiga-belas, the thirteenth. Ke-14 the 14th, ke-15 the 15th, ke-16 the 16th, ke-17 the 17th, ke-18 the 18th, ke-19 the 19th, ke-20 the 20th, ke-21 the 21st atau the 21st, ke-22 the 22nd, ke-23 the 23rd, ke-24 the 24th, ke-25 the 25th, ke-26 the 26th, ke-27 the 27th, ke-28 the 28th, ke-29 the 29th, ke-30 the 30th. Oke, Anda bisa mengulangi untuk mendengarkan bagaimana penyebutannya angka ke pertama sampai ke 30. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa ada tiga jenis, misalkan ST, kemudian ND, ada 4 ya, ST, ND, RD, dan TH. Jadi yang menggunakan ST itu adalah yang ini, pertama, satu ya, ke satu atau pertama ke satu, pertama ya. Sedangkan yang menggunakan ND itu second ya, yang kedua. Yang RD itu adalah ketiga. Jadi disingkat ya, sini third, ada di sini RD, diambil 2 huruf RD, ND, ST. Kemudian yang keempat ini ada TH, jadi tinggal dikasih tulisan di atasnya secara kecil ya, bagian atas kanan secara kecil. Kita ambil tulisannya atau angkanya dari 2 huruf di belakang ya, di belakang. Oke gitu. Misalkan ini sama ini antara nomor pertama dengan ke-21, karena masing-masing diambil hanya huruf terakhirnya 2 ya, ST. Nah, di sini diambil huruf terakhirnya ST. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk menggabungkan ini? Misalkan 21 ini berarti bukan lagi 21 ya.
atau 21, tapi kita menyebut angka ininya biasanya 20, tapi yang terakhirnya itu disebut angka ininya, tingkatannya ya, first, 20 first, 20 second. Padahal kalau ke 20 itu kan tulisannya 20th, tapi kita tidak mengambil 20th-nya, kita mengambil angka biasanya 20 first. Yang angka tingkatan itu adalah angka yang di belakang saja ya, kayak ini 23, 23rd ya, ke 29, 29th ya, tulisannya seperti ini. Oke. Nah, silakan kita pelajari ya. Oke, selanjutnya ini ada percakapan when is your birthday. Jadi ada si Edo bertanya kepada si Udin, when is your birthday. Ini Benny atau si Udin ya. Kita akan lihat ini apakah si Benny atau si Udin. Ternyata ini adalah si Benny, bukan si Udin. Jadi Edo bertanya kepada si Benny, when is your birthday? Kapan sih ulang tahun kamu? My birthday is in January. It is on the 29th of January. Nah, di sini penyebutan bulan ya, pakai in ya. Di sini pakai in January. Nah, di bawah di sini ketika menggunakan data yang lebih detail, lebih spesifik ya, dia menggunakan on, bukan lagi in. Karena on ini dia lebih spesifik informasinya, datanya ya. Jadi in ini lebih umum, sedangkan on ini lebih spesifik. Jadi kita menggunakan on the 29th of January. Oke, kira-kira begitu penyebutannya. Nah, mari kita pindah di halaman 51, collecting information. We will fill in the table with the birthdays of 10 classmates. Jadi kita akan mengisi tabelnya itu ulang tahun dari 10 teman kelas kita. Here are what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will study the example. Kita akan belajar contoh. Second, we will copy and handwrite the table on our notebook. Kita akan mengcopy dan menuliskan tabelnya di dalam buku catatan kita. Third, we will ask 10 classmates for their birthdays. Kita akan bertanya kepada 10 teman kelas kita tentang hari ulang tahunnya. Then we will fill the table with the information we got from the interview. Lalu kita mengisi tabel itu dengan informasi yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan terhadap teman kita yang kelas 10 itu, atau interview dengan mereka ya, wawancara dengan mereka. Finally, we will handwrite the statements about our classmates' birthdays in sentences. Akhirnya kita akan menuliskan pernyataan tentang hari ulang tahun teman-teman kita itu ke dalam sebuah kalimat. We will use a dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca yang benar. When we are writing, we will say the sentences loudly, clearly and correctly. Ketika kita sedang menulis, kita akan menyebutkan kalimat-kalimatnya dengan suara lantang, jelas dan tepat. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jika kita punya masalah, kita akan pergi ke guru kita minta bantuan. Oke. Nah, di halaman bagian bawahnya, halaman 51 ada kolom yang seperti ini. Name, birthday, statements. Nah, di name ini adalah karena di sini ada 10 teman yang harus kita wawancarai untuk mengambil datanya kapan mereka ulang tahun. Nah, maka kita harus mempunyai tabel yang seperti ini. Silahkan buat tabel seperti ini. Kemudian nanti ini kita isi sesuai dengan hasil pertanyaan atau hasil wawancara kita dengan ke-10 teman kita ya. Oke. Apa yang akan kita tulis di tabel ini? Yang pertama adalah namanya. Nama temannya siapa? Kemudian ditulis. Kemudian hari ulang tahunnya kapan? Ya, tanggal berapa dia ulang tahun. Nah, begini tulisannya, January. Misalkan ini adalah dia telah di si Benny tadi, dia itu ulang tahun pada tanggal 29 Januari. Jadi pada bulan Januari tanggal 29. Kita tulis dulu bulannya, Januari ya di depan, kemudian angka tingkatannya tadi ya. Misalkan dia tanggal 1, berarti Anda harus tulis di sini first, bukan 1 ya, first. Jadi beda 1 dengan pertama ya. Beda 1 dengan pertama. Jadi yang Anda gunakan di sini adalah angka tingkatannya, itu pertama, kedua, ya.
kedua Januari. Ini ke 29 Januari dia ini. Bukan bukan 29 Januari sih, tapi dia ke 29 dari Januari. Jadi Anda harus menuliskan di sini tingkatan-tingkatan, angka tingkatan lah setelah menuliskan bulannya. Oke, itu di birthday. Kemudian statements. Di statements ini ada dua yang kita akan tulis. Yang pertama, dari data ini kita akan menuliskan Benny's birthday is in January. Jadi tanggal ulang tahunnya Benny itu ulang tahun pada bulan Januari. Kemudian statements kedua atau pernyataan kedua, it is on the 29th of January. Itu adalah tanggal ke-29 bulan Januari. Oke, dari Anda tinggal cari data temannya yang ke-10, kemudian tuliskan di sini ya. Anda boleh chat temannya ya, tanyakan tanggal lahirnya ya, kemudian bulannya. Baru Anda tulis seperti ini. Oke, saya kira itu penjelasan kita tentang halaman 50 sampai halaman 51. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kita akan berjumpa lagi pada halaman atau video pembelajaran selanjutnya. Saya Mr. Allen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.